semangatnya. Karena saya tadi tidak menuntut jawaban benar atau salah. Yang saya kasih hadiah yang semangat. Ya, nanti ada lagi, simak lagi ya. Oke, yang belum dapat nanti disimak. Oke, ya. Kita lanjutkan ya kepada kisah Nabi Muhammad SAW. Nah, yang akan saya kupas mungkin kisah-kisah yang mungkin belum pernah terbongkar ya. Di antaranya yang akan kita bahas kupasan dari surat Al-Fil. Itu yang pertama akan kita bahas. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 bulan Rabiul Awal di tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena kalender Hijriah baru ada tahun saat kepemimpinan Umar bin Khattab dirapatkan atas usul dari Ali bin Abi Thalib, baru mereka menetapkan satu Hijriah ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah menuju Madinah. Itu baru satu Hijriah. Artinya apa? Sebelum itu tahun ditentukan dari kejadian terbesar yang ada pada tahun tersebut. Nah, adik-adik simak ya. Nanti ada hadiahnya lagi ya. Nah, kenapa pada tahun itu ada penyerangan oleh Abraha ke kota Mekah, ke Ka'bah. Nah, tapi yang belum kita tahu Pak, apa sih sebabnya Abraha ini pengen menghancurkan Ka'bah ya. Abraha pengen menghancurkan Ka'bah. Jadi Bapak dan Ibu, surat Al-Fil itu ada hubungannya dengan surat Al-Buruj. Nah, adik-adik yang mau hadiah, ada yang hafal surat Al-Buruj? Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil ma'ud wasyahidin wa mashhud. Belum ada? Nah, Ustaz simpan lagi hadiahnya ya. Simak baik-baik ya. Surat Al-Buruj berhubungan dengan surat Al-Fil. Apa hubungannya? Ya. Di dalam surat Al-Buruj menceritakan tentang Ashabul Ukhdud. Siapa Ashabul Ukhdud? Ashabul Ukhdud adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam yang dibuatkan farid lalu dibakar hidup-hidup oleh Raja Yaman yang bernama Zunnawas. Peristiwa itu dikenal dengan Ashabul Hurud ya. Peristiwa orang-orang dibakar hidup-hidup sebanyak 20.000 orang oleh raja yang bernama Zunnawas. Nah, dari orang yang dibakar hidup-hidup menyelamatkan diri satu orang, namanya Dawus As-Sa'laban. Dawus As-Sa'laban yang berhasil menyelamatkan diri melaporkan bahwa telah terjadi pembakaran hidup-hidup oleh Raja Zunnawas. Maka rajanya Dawus As-Sa'laban memerintahkan pasukan dan gubernur-gubernurnya untuk menyerang Raja Zunnawas yang telah membakar hidup-hidup penduduknya. Maka diutuslah 2 panglima ya. 2 saya tidak angkat jari Pak ya. Bahaya sekarang zaman kampanye ya. Nah, 2-nya kayak gini aja ya. Bahaya Risma ini. Saya 2 cekrek, oh Pak Ustadz yang itu. Saya 1 cekrek, Pak Ustadz yang itu. Nah ya. Nah, Ustadz tidak memihak. Ustadz di tengah ya. Ustadz di tengah dan Ustadz netral. Karena Ustadz adalah milik umat. Lanjutkan kembali. Raja Zunnawas ya memerintahkan 2 panglima ya, 2 panglimanya. Yang pertama Arya, yang kedua Abraha, memimpin pasukan untuk menyerbu Raja Zunnawas. Akhirnya apa? Akhirnya mereka berhasil dan mereka menaklukkan kota Yaman. Tapi permasalahannya setelah ditaklukkan kota Yaman, maka Abraha dan Arya berselisih dalam hal kepemimpinan. Karena jabatannya sama-sama gubernur, mereka merasa layak menjadi penguasa kota Yaman. Akhirnya apa? Mereka bersepakat mengadakan duel. Siapa yang menang, merekalah yang akan menjadi penguasa kota Yaman. Maka akhirnya mereka berduel, dan duel antara Arya dan Abraha dimenangkan oleh Abraha. Arya mati ketika itu. Nah, mendengar perkelahian ini Pak, rajanya, Raja Habasyi akhirnya marah.
Nah, karena Raja Habasyi ini marah, maka Abraha ketika itu dalam rangka menenangkan rajanya membuat janji. Apa janji Abraha? Yang pertama, bahwa Abraha akan mengumpulkan harta yang banyak dan memberikan pajak kepada Raja Habasyi. Janjinya yang kedua oleh Abraha akan membuat gedung yang besar, yang gedung ini akan mengalahkan Ka'bah. Dan bahkan nanti gedungnya ini akan dibuat sebagai tempat orang berhaji. Jadi dipindahkan dari kota Mekah pindah ke Yaman oleh Abraha ketika itu. Maka diumumkan oleh Abraha, ya, diumumkan bahwa haji pindah ke tempatnya, haji pindah ke Ka'bah, haji pindah ke gedung di Yaman yang sudah dibuat Abraha. Nah, mendengar perkataan Abraha ini, pengumuman ini, orang-orang Quraisy marah. Malam hari mereka ke Yaman mendatangi gedung yang dibuat Abraha. Akhirnya gedung itu dihancurkan oleh orang-orang Quraisy. Nah, akhirnya setelah Abraha tahu bahwa gedungnya dihancurkan oleh orang-orang Quraisy, maka Abraha pun marah, pengen balas dendam, menghancurkan Ka'bah. Itu asal mula kenapa Abraha itu pengen menghancurkan Ka'bah, karena gedung yang dibuat Abraha, ya, gedung itu kalau kita kenalnya sekarang itu gereja, ya. Gedung yang dibuat Abraha dihancurkan oleh orang-orang Quraisy. Maka Abraha pun marah, akhirnya mengumpulkan pasukannya, cari gajah yang paling besar. Nah, nama gajahnya yang paling besar apa, Bu? Mahmud. Nah, jadi kalau ada orang di Bukit Menyan, ya, badan besar, ya, gemuk, nah itu Mahmud, ya. Nah, seperti gajahnya Abraha, ya. Gajahnya Abraha itu yang paling besar, ya. Nah, saya dulu ada PR sama Bapak, ya, di tempat Pak India nih, Pak Rodit, ya. Nah, bapak-bapak harus menyiapkan nama panggilan untuk istrinya. Sudah belum itu? Belum, Bu, ya? Nah, ya, PR dari saya itu, Pak, ya. Nah, karena saya ngisi di bawah kemarin. Ya, nah, Bebek, Bapak itu masih ingat, ya. Sudah ibu dipanggil Bebek? Ah, belum. Nah, Pak, malam ini panggil Bebek, ya. Nah, karena walaupun memanggil Pak itu dapat membahagiakan istri kita, ya, maka panggillah mereka dengan panggilan dalam rangka memuji istri kita. Kembali lagi kita ke sejarahnya, ya. Akhirnya Abraha bersama pasukan-pasukannya dan gajah-gajahnya ingin menghancurkan Ka'bah. Sampai di depan Ka'bah, Pak, Abraha heran. Mau dimajukan gajahnya, si Mahmud tadi, Pak, gajahnya nggak bisa bergerak. Tapi ketika dialihkan ke kanan, bergerak. Dialihkan ke kiri, bergerak. Dialihkan ke Yaman, bergerak. Tapi ketika di depan Ka'bah, gajahnya terhenti dan tidak bisa bergerak. Ya. Belum lagi Abraha heran, Allah utus burung ababil. Ya, sebagaimana siapa yang tahu hafal surat Al-Fil? Ada yang apa? Yang cowok? Alam taro. Siapa yang apa? Ayo maju. Yang cewek. Ya, kalau nggak maju Pak Sekdes maju, ya. Ayo. Alvin, nggak ada yang apa? Ayo, Ustaz bantu. Ayo, maju. Ustaz bantu. Ya, nggak usah malu-malu, ya. Nah, yuk, sini. Ayo, maju. Ustaz pengen dengar suara ngajinya anak-anak Bukit Menyan. Ya, ya. Ayo, maju. Nanti tak masalah, ya. Nah, ya, baca surat Al-Fil. Ya. Iya, oke, tahu.
dulu ya. Dan kalau anak-anak maju ya, jangan cepat kita orang tua menyalahkan. Walaupun salah, paling tidak membentuk mental mereka untuk tampil di depan. Karena susah ya Bapak dan Ibu berbicara di depan itu kadang dari bawah, dari dulu sudah disiapkan katanya 2 lembar ditulis ya, begitu maju ya, hilang semua ya, kayak Bang Ali anak jalanan tadi ya. Bang Ali anak Isma ya. Tapi tetap semangat ya Bang Ali ya, karena zaman saya Bu ada bilang Ali Topan anak jalanan ya. Saya lihat beliau tadi ingat masa muda saya ya. Jadi tetap semangat Bang Ali ya, jangan maju ya, jangan maju, jangan mundur ya. Maju terus, pantang mundur. Nah, itu sejarah surat Al-Fil yang baru kita bahas ya. Jadi Abraha ketika mau menyerang Ka'bah tidak bisa. Allah utus burung ababil ya. Burung ababil membawa batu-batu dari neraka yang ketika dilemparkan maka Abraha dan pasukannya sebagaimana daun yang dimakan ulat dalam surat Al-Fil tadi. Seperti apa daun yang dimakan ulat? Kalau kena batu itu tidak langsung mati, tapi apa? Jarinya terlepas satu persatu, tangannya terlepas ya. Jari-jari kakinya sampai di kota Yaman barulah terbelah dadanya. Itu yang dialami Abraha bersama pasukannya, sebagaimana daun yang dimakan oleh ulat ya, sebagaimana dalam surat Al-Fil. Selanjutnya, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada usia 6 bulan dalam kandungan ya, bapak Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia. Maka ketika lahir Nabi Muhammad sudah menjadi anak yatim. Nabi Muhammad menjadi anak yatim ya. Nah, ada kebiasaan orang-orang Quraisy yang tidak ada di daerah manapun kecuali di kota Mekah. Apa pun kebiasaannya? Menyusui anak kandungnya kepada suku lain selama 2 tahun. Salah satu sukunya ini adalah sukunya dari Halimatus Sa'diyah. Jadi sukunya Halimatus Sa'diyah setiap tahun itu turun ke kota Mekah mencari anak susuan. Kenapa? Menyusui itu dibayar, Pak. Menyusui itu dibayar, maka orang-orang dari sukunya Halimatus Sa'diyah pergi ke Mekah mencari anak susuan. Yang dicari pertama kali siapa? Anaknya orang kaya jelas. Nah, tapi ketika itu Halimatus Sa'diyah pergi bersama kawan-kawannya. Nah, Halimatus Sa'diyah ini Bapak dan Ibu adalah orang miskin di kampungnya, paling miskin. Untanya juga unta yang paling jelek, paling kurus, jalannya jalan yang lambat. Namanya unta miskin, ya. Untanya orang miskin. Akhirnya apa? Kawan-kawannya sudah sampai di kota Mekah, kawan-kawannya sudah nyari anak susuan, Halimatus Sa'diyah masih di belakang. Kenapa? Karena untanya yang berjalan lambat, untanya orang miskin, datangnya terakhir. Ya. Akhirnya apa? Yang datang duluan cari orang kaya. Kenapa? Bayaran menyusui lebih besar. Ya. Yang datang cari anak orang kaya. Kenapa? Bayarannya besar. Akhirnya ketika Halimatus Sa'diyah sampai di kota Mekah, tidak didapati seorang bayi pun kecuali Muhammad. Kenapa Muhammad tidak diambil? Muhammad anak yatim. Kalaupun menyusui Muhammad tidak akan pernah dibayar. Akhirnya apa? Kawan-kawannya yang datang duluan tidak mau mengambil Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Halimatus Sa'diyah mengambilnya walaupun tidak dibayar. Biar aku yang akan menyusui Muhammad. Ya. Dari sini Pak terjadi keajaiban kepada Halimatus Sa'diyah. Ketika pulang, ya, biasanya untanya itu paling lambat. Ini untanya berlari dengan kencang sampai-sampai kawannya heran. Ya, ini unta yang tadi bukan. Iya, kata Halimatus Sa'diyah. Aku saja heran. Ya, aku saja heran dengan unta ini. Kenapa dia bisa berlari dengan cepat? Ya. Belum lagi sampai di situ Pak. Ketika sudah sampai di kampungnya, dalam memelihara Nabi Muhammad SAW, ternak Halimatus Sa'diyah berkembang dengan pesat. Dan Halimatus Sa'diyah
dalam 2 tahun menjadi orang yang paling kaya di kampungnya, yang sebelum memelihara Nabi Muhammad menjadi orang paling miskin di kampungnya. Saat memelihara Nabi Muhammad, maka Halimatus Sa'diyah Allah berikan rezeki menjadi orang yang paling kaya. Ya, maka inilah ya Bapak dan Ibu, ketika kita mau memelihara anak yatim. Nah, Bang Ali tampil lagi ya. Terima kasih Bang Ali ya. Nah, sudah capek, yang muda ya, sudah ngasih minuman lagi ya. Ya, makasih Bang Ali. Nah, jadi Halimatus Sa'diyah Bu, ketika berbuat beliau tidak memikirkan untung. Ini yang kadang kita jarang kita lakukan ya. Ini jarang kita perbuat. Ketika kita mau berbuat sesuatu yang baik, Ibu dan Bapak, kadang kita mikir untung duluan. Kalau kita berbuat ini, apa sih untungnya? Ketika ada untung, kita tidak mau berbuat. Ini yang menjadi permasalahannya. Sementara Halimatus Sa'diyah ya, mengambil Nabi Muhammad, untung dan untung, yang penting dia sudah berpahala memelihara Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Allah berikan balasan yang tidak disangka-sangka, rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Halimatus Sa'diyah menjadi orang yang paling kaya di kampungnya karena memelihara Nabi Muhammad SAW. Nah, maka Bapak dan Ibu, mari kita perhatikan ya, anak-anak yatim, kita perhatikan, bantu mereka. Di sini ada ya, kalau ada perhatikan mereka ya. Jangan ibunya aja diperhatikan ya. Nah, anaknya juga diperhatikan ya. Nah, ibunya ada Pak. Karena Bapak saya bilang ibunya langsung ketahui Bapak ya. Anaknya diperhatikan, ibunya juga diperhatikan. Mari kita saling membantu. Apa kata Allah? Kalau orang yang mampu tapi pelit, orang yang mampu tapi kikir, dalam surat ke-69, dalam juz ke-29 di ayat yang ke-33. Apa kata Allah dalam surat Al-Haqqah? Innahu kana la yu'minu billahil azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin wa laysa lahu al-yawma hahuna hamim wa la ta'amun illa min ghislin. Mereka yang mampu kata Allah tapi tidak mau membantu saudara-saudaranya yang miskin, maka mereka kelak akan masuk ke dalam neraka, dan di neraka mereka akan minum dengan nanah dan darah. Surat Al-Haqqah juz ke-29 surat ke-69 di ayat yang ke-33. Bapak buka setelah ini ya. Itu ancaman dari Allah bagi orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir, orang-orang yang medit. Apa jawabannya itu Pak? Kisah? Nah ya. Orang-orang yang kisah, ya, mari kita membantu. Orang rajin sholatnya, rajin baca Qur'annya, tapi ketika tidur malam hari kenyang, tetangga di sebelah rumahnya kelaparan. Apa kata Rasulullah? Laisal mu'min, tidak beriman, tidak punya iman. Sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, tapi kok bisa tidur dengan kenyang, tetangga sebelah rumahnya kelaparan. Itu bukan orang beriman, kata Rasulullah. Laisal mu'min alladzina yasba'u ba'su. Tidak beriman orang yang dapat tidur dengan kenyang sementara tetangga di sebelah rumahnya kelaparan. Maka perhatikan tetangga kita. Dari mana Pak Ustadz kita mulai sedekah kita? Dari keluarga sendiri. Kalau orang tua kita orang tua yang miskin, bantu mereka dulu. Keluarga kandung kita keluarga miskin, sedekah kepada mereka dulu. Setelah itu tetangga kita, tengok ya, tengok yang lebih bawah dari kita, jangan tengok atas terus Bapak dan Ibu ya. Kenapa? Kalau nengok ke atas terus, kadang kita menjadi hamba yang tidak bersyukur. Tengok tetangga beli kipas angin baru, kita yang kedinginan ya. Tengok tetangga beli mobil baru, kita naik mobil ambulan ya.
Tengok tetangga tidur di rumah baru, kita tidur di rumah sakit. Ya. Kenapa bisa sakit Ustaz kita tetangga? Ya. Tetangga baru datang tapi lagi di mobil, sakit ya nanti. Ya. Lah, kenapa? Bersyukur kepada Allah. Ya. Ibu-ibu yang belum punya mobil, baru punya motor, bersyukur. Kenapa? Mungkin tetangga sebelah baru punya sepeda. Yang punya sepeda bersyukur. Kenapa? Tetangga sebelah kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki bersyukur. Kenapa? Tetangga sebelah di kursi roda kemana-mana, nggak bisa. Ya. Yang berkursi roda bersyukur. Kenapa? Tetangga sebelah lewat. Ya. Nah, artinya bersyukur. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Pada puncaknya nanti fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Maka mari ya bersedekah sebagaimana Halimatus Sa'diyah yang sudah memelihara Nabi Muhammad SAW tanpa dak mikir keuntungan. Beliau beribadah tanpa berpikir untung dan rugi. Yang penting dilaksanakan. Nanti Allah berikan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, itu. Selanjutnya lagi, setelah 2 tahun dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah, maka Nabi Muhammad SAW dikembalikan lagi. Tapi karena sayangnya Halimatus Sa'diyah sama Nabi Muhammad, maka Halimatus Sa'diyah minta waktu 2 tahun lagi sama Aminah. Tolong tambah 2 tahun lagi. Akhirnya 4 tahun bersama Halimatus Sa'diyah. Ya. Setelah 4 tahun dikembalikan kepada ibunya Aminah. 2 tahun bersama ibunya. Artinya berapa tahun? Usianya 4 tahun sama Halimatus Sa'diyah, 2 tahun sama ibunya, usia 6 tahun. Usia 6 tahun ya diajak ibunya ziarah ke makam bapaknya. Di tengah perjalanan ibunya sakit dan ibunya meninggal dunia. Usia 6 tahun Nabi Muhammad menjadi yatim piatu. Diasuh oleh pamannya, ya, diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Berapa tahun? 2 tahun. 6 tambah 2 8 tahun. Usia 8 tahun Abdul Muthalib kakeknya meninggal dunia. Ya. Selanjutnya dipelihara oleh pamannya Abu Thalib. Nah, ada satu kisah yang unik ya, yang dialami Nabi Muhammad bersama pamannya Abu Thalib ya. Tapi sebelum saya menceritakan kisah tersebut ya, sudah jam 9 kurang Bu. Iya. Ya, sebelum saya menceritakan kisah ini, saya coba mengangkat kisah-kisah yang jarang disampaikan ya. Kalau usia bapaknya ini itu mungkin setiap tahun bapak sudah mendengar. Tapi saya mencoba mengangkat kisah yang jarang dikupas ya. Di antaranya kisah Nabi Muhammad bersama pamannya ini ya. Tapi sebelum itu ya, kita simak dulu pesan-pesan berikut ini ya. Mantapnya air dari Bang Ali ya. Masih pujangan enggak Bang Ali? Oh, masih ya. Nah, saya membantu promosi ya. Mas Wito juga ya. Nah, tadi di mobil Pak Ustadz, saya juga belum. Nah, ya saya bantu. Ya. Baik, kita teruskan lagi. Apa uniknya kisah paman dan Nabi Muhammad ya, yang jarang terbongkar ini? Suatu ketika ya, Nabi Muhammad ini bapak dan ibu, anak yang sangat taat sama pamannya. Nabi Muhammad itu tidak pernah makan sebelum anaknya dari Abu Thalib ini selesai makan. Itu kebiasaan Nabi. Sangat-sangat mengerti, tidak mau makan sebelum anak kandung dari pamannya selesai makan. Anak pamannya selesai makan, baru Nabi Muhammad makan. Saking bagus akhlak beliau. Tapi ada satu ketika Nabi Muhammad itu merengek-rengek betul, jalan dari biasanya, sampai-sampai pamannya itu heran. Apa merengek-rengeknya? Pengen ikut pamannya ini pergi ke Syam.
ya, pengen betul. Akhirnya apa? Abu Thalib karena jarang Nabi Muhammad berperilaku seperti itu, akhirnya diajak. Nah, ketika berjalan di Syam, inilah ada keajaiban. Yang ketika itu bertemu dengan pendeta yang namanya Busra. Ya. Busra ini melihat ketika Abu Thalib ini lewat, awan-awan itu selalu melindunginya, jadi tidak kena panas. Ya. Maka pendeta itu curiga, jangan-jangan ini Nabi yang sedang kami tunggu. Karena dalam kitab Injil yang lama yang diajarkan oleh Nabi Isa, para pendeta itu sudah tahu bahwa akan lahir Nabi penutup dari Arab. Ya. Maka ditunggu oleh pendeta ketika itu. Nah, ketika datang Abu Thalib, ini katanya yang sedang aku tunggu-tunggu. Maka dihentikannya kereta Abu Thalib, maka dia meminta ya, agar apa yang ada di dalam kereta keluar. Sudah itu pendeta ini minta mau memeriksa bahu. Kenapa diperiksa bahu? Nah, ini mungkin yang jarang kita ketahui, bahwa Nabi itu, Bapak dan Ibu, memiliki ciri fisik. Apa ciri fisiknya? Di bahu sebelah kanan ada semacam gumpalan daging. Itu ciri Nabi, ya. Tapi Nabi sudah selesai, ya. Jangan Bapak buka baju tengok ada daging di sini, ya. Bapak ngaku Nabi, ya. Ya. Pak Ustadz, saya ada daging di sini sebelah kanan. Itu bukan ciri Nabi, itu namanya protein, ya. Nah, itu memang ciri Nabi, Pak, ya. Nah, akhirnya apa? Oh, ya, pendeta Busra tadi mengatakan, oh, inilah Nabi yang sedang kami tunggu-tunggu. Abu Thalib bawa pulang lagi. Jangan sampai ketahuan oleh orang-orang Syam. Kalau sampai ketahuan orang Yahudi, maka keponakanmu ini tidak akan dibiarkan hidup. Karena Yahudi sangat membenci Nabi yang tidak lahir dari Israel, ya. Jadi dia tuh tidak senang kalau Nabi yang lahir itu dari Arab, ya. Maka dibawanya pulang. Nah, itu sejarah yang jarang mungkin dikupas, ya, perjalanan Nabi Muhammad bersama pamannya Abu Thalib. Nah, tapi sangat disayangkan Bapak dan Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa meninggalnya Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Padahal menjelang ajalnya Rasulullah ada di sampingnya. Pamanku, masuklah Islam, aku yang akan menjadi penolongmu. Sampai akhir ajalnya Nabi Abu Thalib tidak masuk ke dalam agama Islam. Tapi atas jeripaya beliau, atas pengorbanan beliau, maka Abu Thalib nanti di neraka diberikan hukuman yang paling ringan di neraka. Apa hukumannya, Pak? Diletakkan batu neraka di kaki Abu Thalib, mendidih kepalanya. Itu yang seringan-ringan yang neraka, ya. Maka Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian, kita yang masih hidup, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar. Jaga diri kita, jaga istri kita, jaga anak kita dari api neraka. Kalau yang paling ringan saja dipijak batu neraka mendidih kepalanya, itu yang paling ringan. Belum lagi yang paling berat, ya, yang di tengah-tengah seperti neraka Sakor. Apa kata Allah dalam juz ke-29 surat ke-74, ya, surat Al-Mudaththir. In hadza illa qaulul bashar sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar 'alayha 19 wa ma ja'alna ashaban nari illa
jaga diri kita. Apa kata Allah dalam surat yang saya baca tadi tentang sedikit kengerian neraka Sakor? Apa neraka Sakor? Mengelupaskan kulit, meleburkan tulang-tulang. Ya. Bahkan di neraka ada dua musim. Yang pertama musim panas, yang kedua musim dingin. Yang lebih parah musim panas atau musim dingin? Musim dingin. Yang saking dinginnya musim di neraka, sampai-sampai penduduk di neraka saking dinginnya pengen minta minum dari panasnya api neraka. Saking dinginnya luar biasanya api neraka. Maka mari jaga diri kita, jaga keluarga kita dari siksa api neraka. Itu usia 8 tahun. Kita percepat. Usia 25 tahun Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah yang saat itu usianya 40 tahun. Ya. Selanjutnya usia 40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Rasul, ya, dengan diturunkan surat yang pertama, surat apa? Ada yang tahu? Hadiah lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa nama suratnya? Ya, maju ya, cerita. Ya betul. Ayo, maju. Tidak mau. Kemalu. Ya, oke, tidak apa-apa. Ustaz antar. Ya, nah, surat Al-Alaq. Nah, ya. Oke, nah, usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Ya. Selanjutnya usia 63 tahun, tepatnya hari Senin, Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Usia rata-rata umat Nabi Muhammad berkisar 60 sampai 70 tahun. Dan Nabi Muhammad usianya 63 tahun. Karena memang juga kita Pak, rata-rata ada yang 63 tahun. Bapak-bapak ada yang 62? Ada? Nah, persiapan tahun depan. Ya. Tapi jangankan tahun depan Pak, sekarang pun kita harus bersiap-siap. Ya, kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut ajal kita yang kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Nah, yang perlu saya garis bawahi 10 menit ke depan, ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, beliau menyebut nama bapak, beliau menyebut nama ibu, beliau menyebut nama adik-adik Risma, beliau menyebut nama saya. Apa kata Nabi Muhammad? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Ini kata-kata beliau yang terakhir sebelum beliau meninggal dunia. Beliau memikirkan kita. Kenapa memikirkan? Karena beliau takut kita masuk ke dalam api neraka. Sementara kita Pak, ketika ajal kita nanti datang, kita ingat tidak kepada beliau, kita ingat tidak kepada Allah. Kalau kita bisa menyebutkan kalimat la ilaha illallah saja, ya, man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang kata terakhirnya la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Maka itu ya sebuah sunnah yang jarang, yang mudah-mudahan di sini diterapkan Pak. Kalau ada orang sekarat mau meninggal dunia, maka yang kita tuntut bukan surat-surat lain dalam Al-Quran, tapi yang kita tuntut apa? Kalimat tahlil. Apa kalimat tahlil? La ilaha illallah. Jadi kalau ada orang meninggal, ibu dan bapak dekati telinganya, bisikkan la ilaha illallah. Dengan harapan apa? Beliau menyebut nama tersebut, menyebut kalimat tersebut, meninggal, maka ketika kalimat terakhirnya itu, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, ini yang kadang sudah jarang ya. Ya, banyak ya kalau orang lagi sekarat ya Pak ya. Beda kalau sudah meninggal ya. Lagi sekarat dibacakan surat-surat dalam Al-Qur'an. Jangankan beliau dengar Pak. Beliau lagi kesakitan luar biasa. Sudah itu beliau menampak malaikat mungkin yang lain yang tidak pernah beliau lihat sewaktu hidup. Maka fitnah besar ketika itu sedang terjadi. Gimana beliau mau mendengar bacaan surat-surat kita yang mungkin cepat. Yang betul adalah ditalkinkan dengan mengucapkan kalimat tahlil tadi ya. Kalau bagus lagi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya. Kalau tidak la ilaha illallah saja kalimat terakhirnya, maka dia akan masuk ke dalam
surga ya. Tapi ya tergantung amal perbuatan kita. Kalau semasa hidupnya sering ngadu ayam ya, aduh, saya tak nyinggung siapa-siapa ya. Memang pernah terjadi ya. Begitu ditalkinkan la ilaha illallah, apa katanya? Ya. Ini pernah terjadi ya. Ya mudah-mudahan bisa berubah ya. Maksud saya mengatakan ini bukan menghakimi, tapi untuk merubah. Siapa tahu ada berubah. Kapan kita mau berubah? Semasa hidup. Kalau mati untuk apa lagi dirubah ya. Nah, karena memang tugas Ustaz adalah merubah. Cari kebiasaan-kebiasaan yang baik saja. Kalau selama ini ngadu ayam ya, besok mungkin carilah ya adu-aduan lain aja ya. Tapi tidak boleh sudah ngadu juga ya. Tidak boleh. Mungkin dipelihara saja, diternakkan. Ya, kalau hobi dengan ayam jangan diadu, diternakkan, dikembangbiakkan, dihasilkan. Nah, ya, tetap pelihara ayam tetap ya, tapi tidak untuk diadu. Yang semoga ketika di ujung ajalnya nanti tidak kukuruyuk ya. Nah, itu ya. Jadi Nabi Muhammad meninggal pada usia 63 tahun dan menyebut nama kita semua. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin itu saja. Sudah 1 jam lebih ya, karena memang ceramah itu tidak boleh lebih dari 1 jam. Kenapa? Kalau lebih dari 1 jam, jamaah tidak akan pernah bisa konsentrasi. Sebaik apapun ceramah ya, sebaik apapun nasihat, kalau lebih dari 1 jam, ya bapak-bapak mungkin sudah gelisah, ibu-ibu juga sudah gelisah. Tadi seperti saya sholat isya tadi ya, saya membaca surat Al-Infitor ya. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. Ada yang di sebelah tadi. Ya. Nah, itu tidak tahu kebetulan batuk apa yang dirusak. Jadi saya agak kurang konsentrasi ya. Tapi mudah-mudahan kebetulan saja, memang batuk ya. Nah, sebelum saya ceramah ada batuk-batuk seperti itu lagi ya, maka ya mungkin 1 jam sudah cukup. Insya Allah akan kita sambung di waktu-waktu yang akan datang ya. Kepada anak-anak Risma saya ucapkan terima kasih. Insya Allah nanti kita di bulan 12 setelah tanggal 9 akan mengumpulkan seluruh Risma Kabupaten, karena saya juga menjabat sebagai koordinator Risma Kabupaten Kepahyang. Saya ketua koordinatornya. Jadi mohon izin kepada Bapak pemerintahan nanti mungkin mengizinkan anak-anaknya, karena kita akan mengirim surat resmi juga dari Bapak Bupati ya. Jadi diperkenankan untuk anak-anak Risma kita untuk nanti ke sana. Insya Allah saya mengajar selama 2 hari nanti di sana ya. Karena kita sudah baik tapi perlu diperbaiki lagi ya, seperti tajwid ya, mat panjang itu ada lagi pembagiannya, ada mat far'i, ada mat tabi'i ya. Mat far'i dibagi lagi karena amzah, ada mat wajib muntasil, menjadi munfasil, ada mat silat kubro, ada mat badal. Karena sukun ada juga mat alif sukun, ada mat lin ya. Itu kaidah-kaidah panjang ya. Seperti ya terakhir ya saya kasih kaidah tajwid ya. Seperti di dalam akhir ketika kita membaca surat itu masuk ke dalam hukum tajwid mat arid li sukun. Artinya apa? Boleh berhenti dengan panjang 2 harokat, boleh berhenti dengan 4 harokat, boleh berhenti dengan 6 harokat. Dengan catatan kalau dari awal 2 harokat sampai ke surat yang akhir 2 harokat. Contoh Al-Fatihah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Jadi sampai akhir 2. Kalau mau 4 terus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Seperti itu ya, itu materi disebut yang insya Allah akan kita bahas pada bulan 12 bersama anak-anak Risma, yang insya Allah setelah belajar di sana anak-anak ini akan kembali ke desanya mengajarkan ilmu yang sudah mereka dapatkan. Itu saja, terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Saya tutup. Sebelumnya saya minta maaf ya, ada
yang mengganjal, ada yang kurang berkenan, tidak ada kesengajaan saya dalam menyakiti bapak dan ibu. Maka saya mohon maaf karena kita tidak pernah tahu kapan sih kita bertemu lagi, maka saya mohon untuk dimaafkan. Mau bapak dan ibu memaafkan saya? Oh, alhamdulillah. Tapi kalau tidak maafkan tidak masalah ya. Yang tidak mau memaafkan saya, besok kita selesaikan di Koramil ya. Karena saya juga berdinas di Koramil. Ya, itu saja. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ceramah agama yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya pembacaan doa. Tapi sebelum bacaan doa kita mulai, kepada para panitia untuk menghidangkan makanannya ala kadarnya. يا عاشق